bagi konsentrasi kita. Sebaiknya HP-nya dia nonaktifkan atau dimatikan saja supaya tidak mengundang perhatian kita, agar selama beribadah ini kita memang benar-benar beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain, tidak ada kepentingan yang lain. Jadi mari kita matikan HP kita dan tidak diperkenankan menggunakan HP selama beribadah. Dan yang terakhir, bagi kita yang membawa anak-anak, kami mohon supaya kita bisa menjaga anak kita, supaya anak kita tidak nanti mengganggu ibadah. Kita jaga dengan baik dari kecil supaya dia mengerti untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan pujian dengan Dia panggil nama saya. Haleluya. Kita nyanyikan dengan biar Tuhan mendengar nama kita hari ini. Siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Eloheinu Echad. Allah pencipta langit dan bumi, kami umat-Mu datang merendahkan diri. Kami datang mencari wajah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berhadiratlah Engkau di tempat ini. Curahkan Roh Kudus untuk melawat kami. Bangunlah jiwa kami. Bangunlah kami di atas sukacita dan damai sejahtera Allah, sehingga kami beribadah dan meninggikan Tuhan. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada ilah yang lain. Yesua HaMasiah yang bangkit dari antara orang mati, Dialah Allah kami yang kekal, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saat kita beribadah, mari satukan hati kita, tujuan yang sama, kita datang memuji dan menyembah Allah kita. Amin. Saya akan semua kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat
saksi dan terang Tuhan dimanapun kita berada. Kita nyanyikan pujian ini, sebab Tuhan kita Allah yang maha besar. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bersukacita, yang memuji, menyanyikan Allah Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan yang Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Semua yang mengenal Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Pada Tuhan, bila boleh kita menjadi terang dan garamnya Tuhan. Amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Haleluya. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sampai lagi, Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Saya Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat. 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 Menghancurkan musuh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa dahsyat. Amin. Mari jangan ragu. Ketika kita memuji Tuhan, keluarkan ekspresimu bahwa kita akui Allah kita yang kita sembah itu hidup. Amin. Berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap percaya, mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Semua, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akui Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, kita percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sukacita. Dalam pujian ini dari kami hati kita kepada Tuhan. Kuasa surga dan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan iman katakan, meskipun musuh di depan. Amin. Rintangan menghadap.
Hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari dengan tidak tangan yang kosong kita datang kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidup kita dari Tuhan. Kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hidup kami dari Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bila dengan tangan yang hamba
firman itu tersimpan indah di hati kami, menjadi rema, menjadi roti hidup, menjadi air hidup yang menghidupkan kami. Kami makan tidak hanya dari roti saja, tapi kami makan dari setiap firman yang keluar dari perkataan Allah. Datanglah kerajaan-Mu, Engkaulah yang bertahta, tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus Kristus yang sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan maut. Lenyap Engkau dari tempat ini. Biarlah Tuhan gembalakanlah domba-domba-Mu ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan izinkan iblis untuk mencuri firman dari hati kita. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang nama Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita itu ditebus. Kita itu ditebus oleh Yesus, dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib dengan darahnya, dengan nyawanya, supaya kita miliknya, saudara. Ya, kita itu bukan dibeli, ditebus. Ya, siapa yang pernah menebus barang lebih mahal daripada membayar? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita sudah tergadai oleh dosa. Dosa membuat kita berhutang sehingga kita tidak mampu bayar, sekalipun dengan perbuatan baik. Maka Yesus datang bukan membayar, bukan membeli, menebus. Artinya itu mahal. Dia beli, dia tebus dengan dirinya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita menjadi miliknya. Nah, ketika kita menjadi milik Kristus, kita kehilangan hak pribadi. Kita itu kehilangan ego, apalagi kesombongan, apalagi keangkuhan. Kalau kita menjadi milik Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita menjadi miliknya, kepunyaannya, biji matanya? Nah, inilah tentang nama Yesus yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Karena kalau bukan Tuhan yang memiliki kita, berarti ada yang lain. Baik, mari kita buka Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 saya baca, ayat 2 jemaat yang baca berganti-gantian. Sampai ayatnya yang ke-9. Baik, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 2, 3. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sama-sama ayat 9, 2, 3.
seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, zaman dulu itu orang Israel ke Bait Allah itu 3 kali sehari. Ya, kalau saudara kita Muslim 5 kali. Tapi datang Daud 7 kali sehari. Di Alkitab itu ada tabernakel Musa, ada tabernakel Daud. Nah, ini yang saudara lihat hari ini kebiasaan Musa. Jadi sekitar orang Islam itu sekitar sholat asar jam 4:30. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi orang Yahudi begitu ibadahnya. Ada orang lumpuh yang duduk di pintu gerbang Bait Allah setiap hari, karena setiap hari itu 3 kali orang ke Bait Suci untuk mengemis, untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang masuk ke Bait Allah. Seterusnya setiap hari. Begitulah kehidupan orang lumpuh ini, diletakkan oleh keluarganya di sini. Nah, saudara, dia terima duit, dia terima uang sedekah, dia terima uang dari hasil mengemis. Tapi saudara, apa yang terjadi? Hidupnya tidak pernah berubah. Ya, karena dia mengharapkan uang. Dan setiap orang yang pergi ke Bait Suci, dia memberikan uangnya. Karena itu yang mereka punya. Saudara, uang semua orang punya. Tapi belum tentu semua orang punya Yesus. Dan ternyata suatu hari ketika Petrus dan Yohanes pergi untuk sembahyang, mereka pergi untuk beribadah, mereka nggak bawa uang karena nggak punya. Ya, sehingga ketika berjumpa dengan si pengemis tadi, Yohanes dan Petrus ini tidak punya uang untuk diberikannya sebagai sedekah. Dan keadaan itu cukup baik. Saudara, karena itu menyadarkan Petrus dan Yohanes walaupun tidak punya uang, mereka punya lebih dari sekedar uang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kadang-kadang Tuhan selalu mengajar kita mengambil apa yang ada pada kita supaya kita tahu apa yang kita punya, menggoncang apa yang kita punya supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Ya, ngerti maksudnya? Saudara, kalau Petrus dan Yohanes punya uang, mereka mungkin tidak menyadari dia punya Yesus atau tidak. Tapi karena mereka tidak punya uang, mereka pergi bertemu dengan, ketika mereka bertemu dengan si pengemis, emas dan perak tidak ada padaku. Nah, saudara, tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, apakah orang yang ke Bait Suci itu hanya Yohanes dan Petrus saja? Tidak. Banyak orang lain yang beribadah. Tapi apakah kita pergi beribadah membawa Tuhan? Halo? Tubuh kita ini rumahnya Allah, amin. Tubuh kita ini baiknya Allah, amin. Saudara, kadang-kadang kita datang ke gereja karena ada yang sakit. Udahlah, datanglah ke gereja berdoakan. Ayo, datanglah ke gereja supaya engkau ditolong Tuhan. Saudara, Petrus dan Yohanes di dalam hidupnya ada Allah. Ya, di dalam batinnya, di dalam jiwanya ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Dan dia tahu itu milik
Dia tahu itu kepunyaannya, seperti kita tahu kita punya uang, seperti kita sadar kita punya emas, seperti kita sadar kita punya HP. Demikian juga apakah kita sadar bahwa kita memiliki Yesus, bahwa di dalam kita tahu ada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua orang yang pergi ke bait suci, mereka hanya mampu memberikan pengemis ini duit, dan uang itu tetap membuat dia lumpuh. Uang yang dia terima bertahun-tahun, hidupnya tetap lumpuh, kakinya tetap tidak bisa berjalan. Tidak ada yang membawa perubahan dalam hidupnya. Ya, tidak ada yang merubah nasibnya. Karena apa? Yang dia terima duit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah hidup kita ini harus jadi berkat? Berkat apa yang bisa saudara keluarkan dalam hidup saudara? Ketika kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, Yesus, dialah berkat, dialah mujizat, dialah Allah yang kita andalkan. Berkali-kali orang Kristen bilang, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saudara, cara kita mengandalkan Tuhan ketika tidak ada uang. Teologi yang paling baik, cara kita mengandalkan Tuhan ketika kita tidak punya apa-apa. Ya, ketika kita tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya emas. Saudara pernah baca kisah ibu janda? Kenapa ibu janda ini memberikan 2 peser dari semua hartanya? Memberikan 2 peser dari semua miliknya supaya dia tahu mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kalau hari ini kita diuji Tuhan tidak punya apa-apa. Kalau hari ini kita ada dalam satu keadaan di mana kita tidak punya apa-apa, seringkali orang minder. Alah, kita tidak punya apa-apa yang bisa kita andalkan. Tidak ada, orang semua lupa. Famili lupa karena kita miskin. Famili lupa karena kita tidak punya. Saudara, jangan minder. Jangan minder. Saudara, kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Allah. Kita punya Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Petrus dan Yohanes ini, dia tahu, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, tapi apa yang aku punya? Dalam nama Yesus, berjalan. Saudara sering pernah berdoa pakai nama Yesus? Seringkali kita berdoa pakai nama Yesus, amin. Jangan ragu-ragu, seringkali kita berdoa pakai nama Tuhan, amin. Tapi saya mau tanya, saudara pakai nama Tuhan, Tuhan ada nggak di dalam saudara? Makanya seringkali orang Kristen marah. Kenapa Tuhan gak jawab doa? Nah, kenapa Petrus berkata dalam nama Yesus, berjalanlah. Orang bisa berdoa menyebut nama Tuhan, walaupun dia tidak percaya Tuhan. Ya, orang yang menyebut nama Tuhan, tetapi Tuhan ada di dalamnya, mujizat terjadi. Amin. Ya, saudara, iblis juga bisa menyebut nama Tuhan. Itu makanya ketika kita berdoa, sadarlah kita bahwa nama Allah, nama Yesus yang kita ucapkan itu, nama Yesus bukan karena kita panggil, tapi nama Yesus yang kita sebutkan karena dia ada dalam diri kita. Makanya saudara, iblis bisa nggak pakai nama Yesus? Bisa. Saya kasih contoh ya. Saya tadi nggak catat ini. Anak Imam Skewa.
Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal." Apa katanya? Kata roh jahat. Roh jahat dia bilang, "Yesus aku kenal. Dan Paulus ku ketahui, tapi kamu siapa?" Jangan-jangan begini. Ketika saudara berdoa, iblis bilang, "Hei, kamu siapa?" Saudara, waktu saya masih kecil dulu, satu pengalaman yang saya ingat ketika bapak saya mendoakan orang yang kerasukan setan, ibu-ibu. Ibu-ibu ini dari daerah Siabang sana atau Siabang saya lupa. Ya, guru 9 juta waktu itu. Nah, jadi yang membawa ibu ini ke rumah saya kebetulan perhangir HKBP waktu itu 9 juta juga. Dibawalah ke rumah dalam keadaan kerasukan. Nah, saudara, waktu itu saya nonton, saya masih SD. Bapak saya pegang jempol ibu ini. Kemudian sebelum berdoa, Bapak saya bilang sama setan ini, "Kamu tahu siapa saya?" Tolong anaknya dijaga. Ya, "Kamu tahu siapa saya?" Apa kata orang yang kerasukan setan? Apa kata orang yang kesurupan itu? Atau apa kata setan? Murid Yesus. Itu pengalaman yang paling saya ingat. Kemudian bapak saya tunjuk perhangir yang di sebelahnya. "Kamu tahu siapa ini?" Setan bilang, "enggak." Saudara, jadi ketika saudara berdoa, iblis tahu. Makanya dibilang iblis, "Paulus aku tahu, Yesus aku tahu." Jadi ketika kita berdoa, bukan seberapa kencang suara kita, bukan seberapa banyak air mata yang turun dari mata kita. Aku udah sungguh-sungguh kok berdoa. Semua orang akan sungguh-sungguh berdoa karena ada perlunya. Ya, semua orang akan sungguh-sungguh berdoa karena lagi darurat. Bu, bawa keluarannya bu. Halo. Nah, saudara, ketika kita berdoa, jangan cuma pikir kita hanya fokus sama kebutuhan. Ini peperangan rohani. Kita hanya selalu fokus, aku mau dijawab Tuhan karena lagi butuh. Doaku dijawab Tuhan karena aku lagi kepepet. Oh, kita panggil nama Tuhan. Kita lupa ketika kita berdoa, ada gak Yesus dalam diri kita? Ya, ada gak hak Tuhan? Dikenal gak kita? Makanya dikatakan di sini oleh ketujuh roh jahat tadi, kalau Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa? Dan ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, anak imam Skewa, mereka juga mencoba menggunakan nama Yesus. Makanya ini ya saudara, saya fenomena tentang bahasa roh saya enggak
Banyak orang bahasa roh belum tentu itu juga bahasa roh. Jadi nggak usah kita heran. Dan orang yang bahasa roh jangan merasa lebih rohani. Karena engkau juga nggak tahu itu bahasa dari Allah atau dari iblis. Halo? Karena itu bahasa yang tidak dimengerti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa kali ketika ada kerasukan anak-anak mahasiswa kita, saya tidak pakai bahasa roh. Kumpulkan anak-anak, ayo kita nyanyi pakai bahasa Indonesia, setan keluar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan Tuhan yang jawab doa saya. Apa salah saya? Saudara, makanya kita jangan tertipu. Ya, bahwa iblis juga bisa pakai nama Tuhan. Dukun juga bisa pakai nama Tuhan. Setan juga bisa pakai nama Tuhan. Makanya orang Kristen harus tahu, yang bisa memakai nama Yesus adalah orang yang diselamatkan. Amin. Yang diberikan otoritas menggunakan nama Yesus. Tadi saya sempatkan seorang pendeta terkenal namanya Kenneth Hagin. Dulu bukunya pernah saya baca. Itulah gunanya sekarang YouTube ini. Ya, tadi pagi saya buka korbannya, saya cari dengan The Name of Jesus. Ini hamba Tuhan yang luar biasa pengajaran. Udah gampang sekarang kan, tinggal bikin ke teks Indonesia. Dia khotbah bahasa Inggris, muncul teks Indonesia. Saudara, tidak ada nama selain nama itu. Saudara tahu nama Yesus artinya apa? Arti nama Yesus adalah keselamatan. Amin. Amin. Nah, sekarang bagaimana supaya nama itu bisa kita ucapkan? Bagaimana nama itu kita mendapat otoritas untuk mengatakannya? Sehingga ketika saudara mengatakan nama Yesus, Tuhan kenal orang yang memakai nama itu. Amin. Amin. Nah, masalahnya kita pakai nama Tuhan, Tuhan tidak kenal kita, itu bahaya. Nah, kenapa saya katakan orang yang menggunakan nama Yesus adalah orang yang diselamatkan? Karena arti nama itu keselamatan. Saudara pernah minta kesembuhan? Pasti pernah. Apa yang lebih tinggi dari kesembuhan permintaan saudara? Saudara mungkin pernah minta kesehatan. Saudara mungkin berdoa pernah minta keberhasilan. Mungkin saudara pernah berdoa meminta kekuatan. Mungkin saudara pernah berdoa meminta perlindungan. Mungkin pernah saudara berdoa meminta jodoh, meminta kekayaan. Pernah kita ucapkan itu? Saudara, itu semua tidak ada apa-apanya. Itu tidak membuktikan Yesus ada dalam diri saudara. Tapi ketika saudara berdoa, saudara meminta keselamatan, tidak ada yang lebih tinggi dari keselamatan. Lebih tinggi mana? Kesembuhan atau keselamatan? Lebih tinggi mana? Keberhasilan atau keselamatan? Lebih tinggi mana? Kekuatan atau keselamatan? Lebih tinggi mana? Kekayaan atau keselamatan? Jadi nama Yesus itu nama yang mengajarkan kita meminta keselamatan itu menjadi milik kita. Amin. Supaya kita punya itu. Nah, saudara, sehingga orang yang menerima Yesus pasti selamat. Pasti selamat. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau udah ada kerajaan Allah, kesembuhan terlalu kecil. Makanya ketika Petrus dan Yohanes bilang, "Hei, orang lumpuh, lihat saya. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya dalam nama Yesus berjalan." Tidak perlu sekali, tidak perlu 2 kali, tidak perlu 5 kali berdoanya.
Dan itu juga, saat itu juga mereka berjalan. Renungkan baik-baik, apakah kita berdoa nama yang kita sebut itu ada nggak dalam hidup kita? Karena kita ditebus untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan hanya asal sebut. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak hanya asal sebut. Datang iblis, saya tidak kenal. Apalagi Tuhan. Saudara, oh Tuhan mengenal orang yang menyebut namanya. Amin. Amin. Buka 1 Korintus 3 ya tadi. Ayat 20. Dikatakan begini, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ini dasar kita menggunakan nama Tuhan. Jangan jual nama Yesus. Ya, jangan jual nama Yesus. Tapi orang yang menjadi milik Yesus, engkau punya otoritas menggunakan nama itu. Nah, saudara yang kedua, bukan dalam kitab Filipi. Kita baca ayat ini, Filipi pasal 2. Begini firman Tuhan, saya baca buat kita, Filipi pasal 2 ayat 10 dan ayat dari ayat 9 aja. Oke. Filipi 2 ayat 9, mari kita baca sama-sama. Ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Itulah nama itu. Saudara, makanya dikatakan jangan engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi kita berbohong supaya orang yakin kita pakai nama Tuhan. Oh, demi nama Tuhan. Tidak laku itu sama orang Kristen. Orang Kristen jangan ikut-ikutan agama lain. Engkau pakai nama Tuhan supaya orang percaya kebohonganmu. Engkau pakai nama Tuhan supaya orang percaya dusta. Maka doamu tidak akan pernah didengar Tuhan. Saudara, karena itu nama yang dikaruniakan Allah, nama yang sangat ditinggikan. Segalanya tunduk ke dalam nama Yesus. Segalanya tunduk di bawah nama Yesus. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau memang dia Tuhan, semuanya tunduk. Tapi kalau kita yang jadi Tuhan, kalau kita hanya memperalat Tuhan, seperti apa? Tuhan saudara jadikan ban serap. Itu memperalat Tuhan. Ya, tiba perlu baru datang. Tiba butuh baru teriak-teriak sama Tuhan. Ya, tiba kepepet baru cari Tuhan. Itu namanya tidak tunduk kepada nama Tuhan. Itu namanya memperalat Tuhan. Ibarat mobil, Tuhan dijadikan ban serap. Ketika ban yang lain bocor baru dipakai. Ya, saudara yang dikasih Tuhan tidak begitu. Nama Tuhan yang kita pakai adalah nama di atas segala nama. Kalau dia Tuhan dalam diri kita, kalau dia menjadi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas penuh dalam diri kita, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika kita ucapkan.
maka semuanya akan tunduk di dalam nama Yesus. Yang terakhir, saudara, Yohanes pasal yang ke-15. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Sama-sama lagi kita baca Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Bagaimana nama ini bisa menjadi nama yang kita ucapkan? Jangan takut saudara, ini nama yang bisa kita andalkan. Sebutlah nama Tuhanmu, karena Tuhanmu ada dalam hidupmu. Ayat 7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Yohanes dan Petrus tadi murid Yesus bukan? Amin. Emas dan perak aku tidak punya, katanya. Tapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Bapak Ibu, saudara, saya punya anak ini 3. Saya sudah bilang, Papa tidak ada warisan buat kalian. Kalaupun nanti saya punya warisan, saya akan sudah janji saya kasih sama Tuhan. Tapi apa yang saya punya saya berikan. Apa itu? Saya hanya bisa memberikan Tuhan yang saya sembah kepada mereka. Tanggung jawab kita orang tua nggak hanya ngasih tanah. Bisa nggak kita memberikan Allah yang kita sembah menjadi Allah yang Dia sembah? Karena itu warisan yang diberikan Abraham kepada Ishak. Walaupun Ishak punya harta, walaupun Abraham punya harta, dia tidak pernah bilang ini tuh. Yang mereka turunkan tetap firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini warisan. Amin. Mungkin satu saat kalian teriak sama Papa tidak bisa kasih. Mungkin satu saat kalian butuh, Pak, aku mau ini, Papa tidak sanggup. Tapi kalau kalian punya Tuhan, Tuhan sanggup. Amin. Ya. Kemarin banyak itu mau les ruang guru 11 juta. Saya bilang Papa tidak sanggup. Papa dapat diskon. Jadi berapa nak? Jadi 8.800.000. Tetap juga Papa tidak sanggup. Saudara, nah, kalau kau mau lulus, kau harus belajar. Kalau kau mau lulus, jangan andalkan, karena itu tak bisa Papa andalkan. Saudara, gak semuanya juga dia minta saya sanggup. Ketika bedanya masuk SMA, saya tidak sanggup belikan dia laptop baru. Saya belikan laptop bekas. Laptop itu bekas. Nah, nggak semuanya juga kita sanggup. Tapi apa yang saya bilang? Saya ajar. Inilah manusia. Inilah bapakmu. Saya terbatas. Saudara, dia minta beli sendal, saya tunggu dulu kan, tunggu 2 minggu, kasih Papa waktu dulu. Tak sanggup sih, tapi saya punya Tuhan yang sanggup. Amin. Nah, ketika kita tidak bisa mengandalkan siapapun, kita tidak bisa mengandalkan manusia, disitulah Tuhan yang bisa kita andalkan. Amin. Karena kita andalkan karena kita punya Tuhan beda.
kita mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak kita punya. Dari mana saya tahu saya punya Tuhan? Saya sembah Dia. Saya cari Tuhan. Saya tidak hanya mencari Tuhan hari Minggu aja, Bapak Ibu. Tunggu hari Minggu baru menyebarkan. Ini rumah Tuhan. Tunggu, ini rumah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Amin. Jadi apa alasan kita menyebut nama Tuhan? Karena firman Allah ada dalam diri. Saudara, dan firman yang ada dalam diri kita itulah yang bisa bilang, ketika engkau ada di dalam Yesus dan firman Tuhan ada di dalam engkau, dan engkau bisa berkata, dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, dia akan berjalan. Amin. Halo bapak-bapak, kita tidak punya bab, kita tidak sempurna. Tapi apa yang kau punya? Bilang, dalam nama Yesus apa yang Papa punya? Dalam nama Yesus engkau jadi anak Tuhan yang berhasil. Dia berhasil. Amin. Saudara, sebelum saya akhiri khotbah ini, sebutlah nama Tuhanmu. Panggillah, sebutlah nama Tuhan, karena Dia ada dalam diri kita. Amin. Panggillah nama Tuhan, katakan namanya, karena memang Dia Tuhan yang ada. Panggillah nama Tuhan karena kita ini miliknya. Emas dan perak tidak dapat lagi. Apa yang sekarang saudara alami? Jangan hanya modal teriak sampai kering mulut kita. Tapi kalau Yesus ada di dalam hidupmu, nama itu akan membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Undang Yesus dalam hidupmu. Aku punya Tuhan yang besar. Kita datang masuk hadirat Tuhan. Kita buka hati kita. Apakah ketika kita menyebut namanya, Dia ada, Dia menjadi Tuhan yang benar-benar berhadirat di dalam hidupmu? Haleluya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup akan pujian ini. Percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada. Amin. Di dalam
pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski alam kesesatan seluruh hidupku dalam genggaman. Amin. Teriakan puji diri saudara. Aku punya, yakinkan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, darimu. Ku terima kemenangan darimu. Haleluya. Sembahlah Dia, Yesus Tuhan Masia. Undanglah Yesus dalam hatimu. Aku punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang ajaib. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau bisa menyebut nama Tuhan, tapi belum tentu Tuhan itu ada dalam hidupmu. Undanglah Yesus. Aku punya Tuhan. Walaupun aku tidak punya emas dan perak, tapi aku punya Allah yang besar. Haleluya. Walaupun aku tidak punya harta, aku tidak punya emas dan perak, tapi aku punya Tuhan. Aku bangga, aku punya Allah yang besar. Segala yang ada di bumi tunduk kepada nama Yesus. Segala yang ada di atas bumi, di atas langit tunduk kepada nama Yesus. Aku punya Tuhan, aku punya Allah. Bertaklah di hatimu Tuhan. Jadilah engkau Tuhan, jadilah engkau Allah. Saudara, Allah tetap akan menjadi Allah, tapi keputusan saudara hari ini menjadikan Dia Tuhan di dalam hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi percaya kuasanya. Ku terima aku mau punya Tuhan. Memang boleh kita nggak punya emas dan perak, tapi ketika ada nama itu, nama di atas segala nama,
di atas bumi. Kepada nama itu tunduk semua yang ada di langit. Kepada nama itu tunduk kepada semua yang ada di bumi. Dialah Yesus Kristus. Pakailah nama itu karena saudara punya Yesus. Jangan seperti anak-anak imam Skewa. Mereka pakai nama Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam diri mereka. Lihat ke dalam hati kita. Adakah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Karena itu tinggallah di dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal di dalam engkau, supaya engkau berbuah banyak. Haleluya. Undang Yesus dalam hidup saudara. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, itu benar. Engkau akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Tuhan tak pernah ada di hati. Bapa, jemaat ini milikmu. Engkau mati di kayu salib supaya kami menjadi kepunyaan Tuhan, supaya kami milikmu, dan engkau menjadi Tuhan, menjadi Allah yang berdaulat penuh di dalam jiwa, hati, batin kami, menjadi Tuhan yang memimpin hidup kami. Izinkan kami memakai nama-Mu Tuhan, karena tidak ada yang kami andalkan kecuali nama Yesus, nama Yehosua Hamasa. Itulah nama di atas segala nama. Izinkan kami memakai nama itu karena Engkau ada dalam hidup kami. Dan ketika kami memanggil nama Yesus, Tuhan mengenal orang yang memakai namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang percaya, supaya firman ini tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Yesus sampai selama-lamanya. Engkaulah Yesus tetap menjadi Tuhan yang berkuasa. Kami terima kemenangan, kami terima kuasa, kami terima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita sebagai tanda kita taat dan mengasihi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan menghidupkan kami dalam segala tantangan kehidupan yang kami akan hadapi di luar sana nantinya. Tuhan, bersama dengan firman-Mu yang menjadi dasar pegangan hidup kami, yang akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, dengan segala yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami sadar kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Semua karena Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami ketika kami dipercayakan, kami taat untuk mengembalikan yang menjadi bagiannya Tuhan. Bukan karena Tuhan Engkau perlu dengan segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami, tetapi Engkau melihat hati kami yang tetap taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, berkat yang dipakai ini untuk memperluas kerajaan sorga, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.
Saya akan membacakan pengumuman Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan, dan tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan marilah kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali datang atau beribadah di gereja ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, berdiri. Ini yang lantek ya. Mereka ini yang sedang melaksanakan kegiatan kuliahnya di bidang ini, magang. Jadi inilah gereja kita, gereja GBA Kristus Jawa Pinang, hanya di Kota Pinang ini. Dan mungkin masih ada waktu yang perlu saya memberikan suatu kesaksian. Saya sangat terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Gembala Asisten Gereja Tempat ini, ketika kita memberikan warisan kepada anak-anak kita, ternyata bukan harta, bukan kepunyaan orang tua. Hai anak-anakku, ajak anak-anak, staf pantang dengan anak-anak saya. Kadang kita orang tua ini sangat cemas, sangat mempedulikan anak-anaknya. Apa besok kemudian hari untuk kehidupan anak-anak ini? Bagi kita orang tua mungkin pikiran ini selalu menghantui bagaimana anak-anakku nanti kemudian hari. Ternyata warisan yang terutama adalah ada di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7. Tinggallah di dalam aku dan firman ada di dalam kamu. Minta saya apa saja yang kau minta, pasti Tuhan berikan. Amin. Ini perlu kita yakinkan, karena anak-anak ini perlu kita wariskan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman itu ada di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta pasti Tuhan berikan. Ini janji Allah. Jadi jangan terlalu mengharapkan harta orang tua. Saya juga berpikir, selama ini saya berpikir ingin mengumpulkan harta agar bisa saya berikan kepada anak saya. Tetapi setelah mendengar firman ini saya bersaksi, ternyata harta atau warisan yang akan kita berikan adalah ada pada Yohanes 15 ayat 7. Jadi kita orang tua tidak perlu cemas, wariskan sajalah firman Tuhan ini kepada anak-anak kita. Amin. Ini orang-orang tua ini. Jadi jangan perlu terlalu cemas. Saya kumpulkan juga harta saya kumpulkan segala apa yang ada pada saya, milik saya. Anak-anak saya juga tidak mau menerima satu. Buat apa itu Pak? Bisa kami cari untuk kami. Ini anak-anak saya yang menyatakan ini, bukan saya. Jadi sebelumnya memang anak-anak saya wariskan juga Tuhan Yesus pada diri mereka. Mungkin yang sudah lama di sini, Frans, Leo, Patrick, Yohanes, dan Rahel ini hanya Tuhan yang saya wariskan kepada
Dan ini pernyataan saya ini atau kesaksian saya ini kiranya boleh ditiru atau diikuti oleh para orang tua. Jangan cemas pada harta yang akan kita wariskan kepada anak kita, tetapi wariskanlah Yohanes 15 ayat 7, sehingga dia apa yang diminta yang pasti memberikan. Amin. Amin. Kemudian bagi Tuhan pertama, baiklah saya akan membacakan pengumuman jadwal ibadah kita sepanjang minggu ini. Minggu pukul 7.30 kebaktian sekolah minggu ceria masuk pukul 7.30 dan dilanjutkan dengan kebaktian umum seperti yang kita laksanakan sekarang masuk pukul 10. Kemudian kebaktian Sersalo digabung dengan kebaktian Makina dilaksanakan di rumah Bapak Sitorus. Kami ulangi, hari Senin kebaktian keluarga Rahim Salo dan Ser Makina dilaksanakan di keluarga Bapak Sitorus. Kemudian dilanjutkan dengan hari Jumat kebaktian wanita yang kita adakan 2 kali dalam 1 bulan, masuk pukul 17 atau jam 5 sore dan dilaksanakan di rumah Ibu Napitu. Kemudian pukul 5 sore juga dilaksanakan kebaktian pelajar dan remaja, dilaksanakan di gereja ini. Kemudian pada hari Sabtu doa pelayan masuk pukul 5 sore. Bagi seluruh pelayan GPA diwajibkan mengikuti doa dan puasa, bertugas maupun tidak bertugas. Dan kami juga mengajak seluruh jemaat agar juga ikut di dalam kegiatan doa dan puasa ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu masuk pukul 5 di gereja ini juga. Kemudian pengumuman tambahan, selama berlangsung ibadah diharapkan menjaga ketertiban agar tidak keluar masuk gereja. Kemudian marilah kita menjaga kebersihan di dalam maupun di luar gereja. Kalau ada sampah-sampah terlihat atau terpandang oleh mata kita, boleh dikutip. Kalau di dalam gereja boleh disapu dulu atau disimpan, kemudian nanti setelah keluar gereja boleh dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan. Dan pengumuman terakhir, ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Kegiatan Natal akan kita laksanakan mulai dari pembentukan kepanitiaan. Jadi mungkin minggu depan para pelayan mungkin bisa berkumpul bersama ataupun jemaat yang mau ikut untuk membuat garis besar dalam pelaksanaan kegiatan Natal kita tahun 2026 ini. Minggu depan diharapkan para pelayan dapat hadir dan mungkin jemaat yang mau ikut dalam membuat garis besar atau rencana yang akan kita laksanakan Natal tahun 2026 ini. Dan tambahan berikutnya, kegiatan baptis nanti boleh mendaftarkan diri kepada Bapak Sitorus. Ini waktunya semakin dekat, bulan September. Diharapkan siapa saja yang mau ikut kegiatan baptis ini akan mendaftarkan diri kepada Bapak Sitorus. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan hari ini.
Nanti kita sampaikan karena ada hal teknis yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Demikian teman-teman dapat kami sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat Tuhan semua kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sambahan. Kita panjatkan doa kita bagi bangsa kita, bagi negara kita. Kita panjatkan doa bagi orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Kita panjatkan doa kita bagi orang-orang yang kena musibah. Kita panjatkan juga doa kita bagi gereja-gereja yang dibubarkan, yang dilarang. Kita doakan tekanan-tekanan yang dialami gereja. Dan kita doakan juga supaya terjadi pemulihan gereja, pembaharuan dan pembangunan rohani. Kita berdoa dengan sikap hati yang benar. Kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu berdoa, kami umat-Mu merendahkan diri. Kami datang di sini Tuhan mencari wajah-Mu, mendoakan bangsa kami, mendoakan negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa ini, kesatuan bagi bangsa ini. Jauhkan, hancurkan segala perpecahan, segala kebencian dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala sentimen-sentimen agama, sentimen-sentimen apapun, kami doakan dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberkati para pemimpin-pemimpin kami, supaya membawakan kedamaian, kesejukan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa bagi presiden, bagi wakil presiden, bagi seluruh kementerian, bagi seluruh gubernur, seluruh bupati di seluruh Indonesia. Berkatilah supaya pemimpin-pemimpin kami diberi hikmat akal budi, kebijaksanaan dan kerendahan hati untuk memimpin bangsa ini dengan hati yang bijak, penuh dengan kasih, untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan seluruh tumpah darah Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa ini semakin baik, supaya segala kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan-kejahatan dipatahkan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah keadilan, biarlah hukum menjadi panglima. Biarlah kami memiliki pemerintah-pemerintah yang taat, pemerintah-pemerintah yang tunduk kepada hukum. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah, baik itu bencana alam, baik karena kemiskinan, kesusahan, karena tidak punya uang untuk berobat, tidak punya tempat tinggal, tunawisma.
Tuhan Yesus, kami doakan supaya saudara-saudara kami yang kurang beruntung, Tuhan memberkati mereka. Tuhanlah yang mencukupkan dan memelihara mereka. Karena Engkaulah Tuhan kami punya kasih yang besar. Engkaulah yang berikan kasih-Mu dan memberkati mereka lewat anak-anak-Mu, lewat orang-orang yang Engkau gerakkan hatinya untuk kami boleh sama kami menjadi berkat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami gereja-gereja Tuhan yang dilarang beribadah, yang dibubarkan, yang dihambat pembangunannya, yang masih diganggu. Tuhan kami doakan supaya iman mereka dikuatkan, supaya lewat apapun musibah masalah yang terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Engkaulah Tuhan penolong, pembela bagi setiap gereja-gereja. Memulihkanlah gereja-gereja di akhir zaman, supaya pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, gembala-gembala menjadi contoh teladan, contoh kebenaran yang baik ya Tuhan, yang menjadi ujung tombak kebenaran, menjadi teladan-teladan yang baik di tengah-tengah jemaat. Pulihkan gereja-Mu supaya gereja di akhir zaman ini jangan tercemar oleh karena cinta akan uang, jangan tercemar hanya karena harta dan kekayaan dunia. Biarlah hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin gereja, benar-benar menjadi pemimpin yang tulus, yang tidak menjadi hamba uang, tetapi menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bangkinang ini, kiranya kasih karunia Engkau curahkan bagi kota kami, damai sejahtera, supaya jiwa-jiwa masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat yang ada di kota ini diselamatkan dengan kasih Kristus. Biarlah kasih karunia Allah tercurah di Bangkinang ini. Dan kami juga berdoa untuk rencana kami ke depan untuk perbaikan renovasi tempat ibadah ini Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang campur tangan. Kami serahkan kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan supaya jemaat-Mu pulang dengan kasih-Mu, pulang dengan pertumbuhan iman, pulang karena Yesus ada dalam hati kami. Kami bawa, kami andalkan Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami di setiap langkah, di setiap tarikan nafas, di setiap aliran darah kami Tuhan. Yesuslah Tuhan yang kami punya, yang kami andalkan. Di dalam nama Yesus datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, supaya kami menjadi jemaat yang bertobat, yang meninggalkan dosa-dosanya, dan kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus menjadi milik kepunyaan Allah. Terimalah damai sejahtera, terimalah kasih setia Allah Bapa di sorga, dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Bawalah pulang kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dialah Tuhan yang menjadi juru selamat yang hidup. Terimalah kuasa, pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati kita dari sekarang sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita sale-salenya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di surga, di sanalah kita hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Di bulan yang berkati ya Tuhan,